Oke, jadi ini pertandingan baru selesai dan gila, mungkin kamu udah tahu hasilnya lah ya. MU berhasil lolos ke perempat final UCL mengalahkan PSG dengan skor agregat 3-sama. Dan itu pertandingan yang gila banget sih. Kayak semua yang udah di tanda kutip direncanakan sama Ole itu bener-bener terjadi. Dia emang dari awal ngelihat bahwa MU nggak bakal bisa main terbuka, dia harus defense dari awal, dan itu gol di menit pertama Lukaku juga aneh banget, gol cepat. Tapi PSG berhasil nyamain kedudukan, terus blundernya Buffon 2-1 MU unggul, dan sampai menit 70 80 juga masih dalam keadaan kayak gitu. Bahkan oleh masukin dua pemain usia 19 tahun, Tahith Chong dan juga Mason Greenwood berusia 17 tahun di jelang 10 menit terakhir, dan hasilnya gila. Meskipun golnya penalti menit 90 bahkan di injury time, dan itu penalti terjadi karena handball Presnel Kimpembe dalam kotak penalti. Jadi Diogo Dalot tendang bola dari luar kotak penalti, terus Kimpembe lompat mau ngeblok dan bola kena tangan dia. Disinilah perdebatan besar terjadi pastinya nanti, karena tiba-tiba wasit menganggap bahwa itu butuh VAR, dan dia pergi ke pinggir lapangan untuk ngeliat replay kejadian tersebut, dan akhirnya memutuskan untuk ngasih penalti ke MU. Dan sebelum kita ngomongin soal Rashford yang ambil penalti, kita bahas dulu soal VAR. Kalau menurut gue pribadi, ini bukannya gue nggak objektif atau apapun ya. Maksudnya ini gue ya, let's be real, gue fans Arsenal, jadi ini gue netral banget. Jadi gue nggak dukung siapapun di sini. Jadi menurut gue itu harusnya nggak penalti. Karena oke, tangannya dia emang ngambang, tangan dia itu nggak nempel sama badan, dan jelas kena tangan dia dan di dalam kotak penalti. Jadi itu nggak usah debatin lagi. Tapi perdebatannya adalah apakah itu tangan yang posisinya nggak seharusnya. Karena ada di aturan game juga, handball itu kalau posisi tangan itu nggak normal, misalnya dia begini sengaja, sedangkan tangan Kimpembe itu kayaknya cuma kayak gini dan kena tangannya, emang nggak nempel badan. Tapi di sini kita ngelihat bahwa kenapa gue bilang ini seharusnya nggak penalti, karena Kimpembe posisi badannya lompat ngebelakangin bola, dan di situ dia nggak tahu bola bakal ngarah kemana. Nggak mungkin dia lompat dengan keadaan tangan nempel di badan dong, nggak mungkin dong. Namanya orang lompat itu secara manusiawi pasti dia bakal ngembangin tangan yang ngebuka supaya ada keseimbangan saat dia napak pas dia turun. Jelas kan di situ. Jadi menurut gue aneh sih, meskipun banyak banget orang yang ini bakal kebagi dua sih, orang bilang penalti ataupun enggak. Jadi gue pengen tahu sih pendapat dari kalian seperti apa tentang masalah penalti ini, karena jelas ini di saat skor itu agregat 3-2 sebelumnya, PSG unggul. Ini kalau misalnya MU gol di sini, mereka yang lolos. Kalau misalnya enggak, ya jelas PSG yang lolos. Karena apa? Karena MU punya 3 away goal artinya, sedangkan PSG cuma punya 2 away goal. Jadi meskipun on agregat mereka akhirnya full time 3-sama, tapi ujung-ujungnya tetap MU yang lolos karena MU punya 3 away goal. Jadi ini bener-bener keputusan yang mengubah jalannya pertandingan, gak cuma jalannya pertandingan, mengubah hasil pertandingan langsung karena udah injury time juga. Jadi menurut gue sih, kalau ya, ini mungkin wasit juga pressure-nya sangat besar sih di sini. Dan meskipun udah ada VAR, tetap aja wasit yang tetap harus nentuin pada akhirnya apakah itu harus jadi penalti atau enggak. Gue punya pertanyaan sih. Kalau misalnya kejadian ini terjadi di menit katakanlah 60 atau babak pertama misalnya, apakah bakal dikasih penalti? Gue rasa enggak. Tapi karena ini menit 90, karena tadi tuh maksudnya pemain-pemain MU juga appeal atau mereka teriak minta penalti, tapi ya udah biasa aja gitu loh. Kayak si Dalo cuman kayak ya udah cuman ngomong biasa, protes biasa, bukan protes keras yang mereka itu nganggap bahwa ini emang seharusnya penalti. Pemain-pemain MU sendiri kayak enggak segitunya gitu loh. Karena mereka mungkin tahu bahwa itu sebenarnya harusnya nggak penalti. Kalau kalian lihat dari gestur mereka, itu kan udah kelihatan di situ dong. Jadi di satu sisi ya keputusan yang tapi kemarin juga pertandingan Ajax Madrid juga itu kan bola udah out sebenarnya kan. Dan itu udah di VAR bahkan, tapi tetap dikasih golnya Ajax, dan itu ngubah jalan pertandingan. Jadi ya dengan adanya VAR harusnya bikin pertandingan jadi lebih fair, tapi sejujurnya namanya sepak bola tuh ya nggak bisa juga gitu loh. Karena hal-hal kayak gini kadang-kadang tuh nggak ada di aturan, nggak ada di law of the game, dan sulit banget buat wasit yang tepat saat itu ada di lapangan harus mengambil keputusan dalam waktu cepat. Nggak gampang. Tapi di samping itu, kita sekarang bahas soal Marcus Rashford. Marcus Rashford dari awal wasit nunjuk titik putih, dia udah langsung yang memberanikan diri
untuk ngambil tendangan ini. Dan gue salut banget. Inilah penalti pertama sepanjang karirnya Rashford di MU. Penalti pertama dia loh buat MU. Dan jadi gol, dan gila bener-bener langsung jadi gol yang ngelolosin MU ke perempat final. Luar biasa banget. Penaltinya dia tuh bener-bener bagus banget ke kiri atas. Dan itu kan bebannya, men, kalian bayangin jadi Rashford. Gue aja tuh yang nonton, gue deg-degan banget. Kayak gak kebayang seperti apa perasaan dia kalau sampai penalti itu gagal. Itu menit 90, injury time. Dan itu penaltinya bakal menentukan nasib dua tim ini. Kalau misalnya gol MU lolos, kalau nggak gol PSG lolos, men. Injury time 3 menit itu kayak udah tinggal paling sisa 2 menit lagi. Atau 1,5 menit bahkan. Jadi bebannya berat banget, dan Rashford masih muda. Dia memberanikan diri, dia benar-benar fokus banget. Dan dia mesti harus nunggu 2 menit, 3 menit kalau nggak salah, karena sempat ada keributan dan lain-lain di sekitar dia. Tapi dia tetap fokus ke bola. Dan dia menghadapi kiper yang sangat senior. Di samping Buffon blunder tadi ya. Tapi tetap aja lah, Buffon tuh benar-benar pengalamannya nggak usah dibandingin lah sama semua pemain yang di lapangan. Dia paling tua, dan pengalaman dia udah segudang banget, udah luar biasa. Jadi masalah-masalah mental segala macam harusnya Rashford yang kalah di situ, tapi enggak ternyata. Gila sih bener-bener, gue aduh. Dan 2 hari ini parah sih. Kemarin Real Madrid juara berturut-turut 3 kali UCL, tersingkir sama Ajax. Dan kali ini PSG itu salah satu tim yang paling dijagoin di UCL tahun ini buat jadi juara, tersingkir juga. Gila loh bener-bener. Coba kita balik ke beberapa bulan lalu deh. Saat waktu itu hasil drawing babak knockout, babak 16 besar UCL, MU ketemu PSG. Sebagian besar dari kalian, gue yakin, termasuk gue juga, meragukan MU. Karena saat itu situasinya jauh berbeda dari sekarang. Situasinya saat itu Mourinho lagi ngelatih, dan penampilan MU parah banget. Dan lihat perubahannya tuh, perbedaan dalam waktu 3 bulan. Berapa? 2 bulan, 3 bulan. Sejak bulan Desember. Gila banget. Dan bahkan nih tim yang dimainin pun, kita bahas soal tim deh sekarang. Pemain MU berapa? 10 pemain utama mereka gak bisa tampil. Dan bench mereka tadi itu isinya pemain muda semua. Eric Bailly main di right back. Habis itu akhirnya mungkin Ole ngelihat dia kecolongan mulu sama Juan Bernat, sama Di Maria, akhirnya diganti sama Diogo Dalot. Gue kira tuh mereka pertama, tadi pas keluar line up, gue kira itu mereka main pakai 3 back. Dengan Eric Bailly, Lindelof, sama Smalling. Terus kan ada Ashley Young sama Luke Shaw. Gue kira tuh Ashley Young di kanan, Luke Shaw di kiri, 3 back. Jadi pakai, ya hitungan 5 back sih bisa dibilang. Tapi ternyata enggak, mereka main 4-4-2 ternyata. Dengan Eric Bailly jadi right back, Ashley Young-nya di sayap kanan. Jadi taktik yang sebenarnya sih agak sedikit dipertanyakan. Mungkin lebih baik kalau misalnya Eric Bailly main di tengah gitu kan. Dan sejak Diogo Dalot masuk, ya jelas jadi membaik lah sisi kanan itu. Jadi nggak bisa terlalu dipenetrasi lagi sama mainan PSG. Karena jelas saat pertama tadi Eric Bailly start di right back, itu jadi sasarannya main PSG. Bola dikirim ke sana semua, dan akhirnya kecolongan 1 kan. Gol dari Juan Bernat tadi. Itu Eric Bailly nggak jaga tuh, umpan dari Kylian Mbappe. Wah gila banget sih. Kita mungkin juga ya bisa ngomong bahwa PSG juga bukan dalam keadaan terbaik. Nggak ada Cavani, nggak ada Neymar, jelas. Tapi tim MU kalau dibandingin sama tim PSG jauh banget, men. Dan gila, gue sih kayak begitu. Well, mungkin Tahith Chong sama Mason Greenwood nggak punya peran penting lah di situ, tapi pengalaman yang mereka dapetin, yang perasaan yang mereka rasakan tadi, mereka terlibat dalam salah satu comeback terbaik sepanjang sejarah MU mungkin di UCL. Maksudnya kalau kita ngomongin soal squad ya, mungkin comeback-comeback lain yang lebih bagus. Tapi dengan squad seperti ini, dengan keadaan mereka ditinggal banyak banget pemain, Pogba kartu merah, bayangin. Ini luar biasa banget, men. Gila sih. Gue turut senang sih buat kalian fans MU. Pasti perasaan kalian hari ini bahagia banget seharian, karena ini hasil yang luar biasa sih. Hasil yang gila banget, dan kedepannya bakal sangat menarik menurut gue. Karena ini pemain muda yang luar biasa banget ya. Pastinya dapat kepercayaan diri lebih sih, khususnya mereka-mereka yang start. Menurut gue McTominay luar biasa banget mainnya tadi di tengah. Terus Fred juga solid. Romelu Lukaku dapat 2 gol. Di beberapa pertandingan terakhir dia nyetak gol mulu buat MU. Marcus Rashford, meskipun ada beberapa momen sebenarnya di pertandingan di mana dia sempat kayak ada free kick, habis itu Luke Shaw mau ambil, tiba-tiba ditendang sama Rashford. Kayak istilahnya dia mau ngambil cepet, tapi dia nendangnya ke belakang, tapi jauh banget, malah bolanya out.
gitu loh. Itu kan maksudnya buat mental pemain kan gimana gitu loh. Terus ada beberapa kesempatan buat Rashford juga, sempet dia udah lari di sisi kiri, dia mau coba untuk kasih crossing ke tengah, udah ada Lukaku sama Ashley Young dalam kotak penalti, terus crossingnya jelek banget. Maksudnya kayak Rashford tuh nggak main terlalu bagus sebenarnya pertandingan tadi. Di samping tembakannya yang akhirnya gagal dibendung sama Buffon dan jadi gol kedua MU, tapi dia menunjukkan fokusnya yang luar biasa sepanjang pertandingan dan hasil akhirnya gila. Aduh, dan nih kayaknya pertandingan Porto lawan Roma tuh masih jalan ya. Ini gue record bener-bener abis pertandingan ini sih. Oh iya, masih jalan extra time ternyata. Karena mereka Porto menang 2-1 di leg kedua. Leg pertama Roma menang 2-1 kan. Jadi masuk extra time nih. Oke, menarik. Jadi ya pokoknya intinya yang seru mungkin ini sih yang harus gue bahas. Jadi gue mungkin langsung bakal udahin aja supaya video ini bisa cepet naik. Tapi ya luar biasa banget. Selamat sekali lagi buat kalian para fans MU. Dan ini menurut gue sih jadi pertanda bagus buat CV-nya Ole sih. Karena ya gila, setelah malam ini masa ya gak dipermanenin juga sih nih orang. Gak jadi pelatih permanen MU musim depan. Gila sih. Kayak dengan materi squad yang sama seperti Mourinho. Bahkan mungkin bisa bilang dibanding Mourinho kan materi squad yang dimiliki oleh saat ini di bawah dong, jelas. Pemain yang cedera banyak banget, main utama MU. Tapi dia bisa entah gimana caranya. Emang bener-bener sepak bola itu bukan cuman skill, bukan cuman keberuntungan, tapi hati juga sih. Kalau misalnya hati lu nggak di situ, mau sejago apapun nggak bakal bisa. Tapi kalau misalnya lu main pakai hati, seperti yang Ole coba untuk lakukan, terapkan istilahnya, kayak dia kan approach satu persatu pemain dengan cara dia sendiri segala macam, dan lihatlah apa yang terjadi di lapangan. Taktiknya jelas banget, dan dia bahkan tadi juga sebenarnya udah ngomong bahwa dia emang rencananya ada di keadaan dimana udah lewat 70 menit pertandingan dan dia lagi coba untuk ngejar defisit 1 gol. Dia bilang 20 menit terakhir baru gue bakal coba untuk nyerang. Terjadi men. Tadi menit 70-an mereka lagi tinggal nyetak 1 gol lagi udah. Karena udah unggul 2-1 di Parkless Princess. Wah gila sumpah, tadi sih itu kacau. Penalti gue sumpah deg-degannya parah banget sih asli. Karena kayak gue gak bisa ngebayangin bebannya di Rashford tuh gimana. Sumpah, oke lah. Jadi mungkin itu ya dari gue ya. Sebenernya gue gak berniat bikin video sih, cuman karena nih pertandingan terlalu dramatis, sayang banget gue lewatin, jadi akhirnya gue bikin. Jadi mungkin itu ya dari gue ya. Semoga aja hari ini gue bisa tetap ngupload Sevilla, karena sampai saat ini jam 5.30 pagi gue belum record. Jadi abis ini gue bakal record Sevilla. Gak tau gue tidur jam berapa, tapi gue bakal coba semaksimal mungkin buat upload hari ini, karena ini hari libur juga kan. Dan buat kalian yang ngerayain Nyepi kalau gak salah ya, selamat Hari Raya Nyepi. Dan ya kayaknya itu aja dari gue untuk video ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. I had to leave my baby just to get my mind right. I do it for the thrill, I don't want that limelight. I see my mama worried about me, shit is painful, so I had to get it from another angle. I do this shit so I ain't gotta flip back no more. Hot boy, I ain't moving like that no more. I'm growing up, but I still got it left in me, just in case somebody wanna try test.